Dan kalaupun ada penghentian penyidikan sebagaimana SPDP, itu bisa dilakukan suatu pra peradilan. Jangan menjadikan polisi itu sebagai martir untuk memukul rakyat. Ketiga-tiganya melayani kepentingan Joko Widodo. Selain kepada dua lembaga tadi, beliau juga membuat surat untuk Menteri Luar Negeri dan Presiden Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, memang keadilan itu bukan bagi semua orang, tapi dia bagi yang mencarinya. Kami TPWA ini mencari keadilan ini sudah sedemikian lama, hampir 3,5 tahun ya. Nah, pada hari ini sampailah pada tahap di mana kami telah menyelesaikan proses, yaitu gelar perkara khusus, ya kan? Nah, dalam suatu pembicaraan, sebenarnya kita harus memahami tidak ada penghentian penyelidikan, tidak dikenal itu. Yang ada itu penghentian penyidikan, ya. Dan kalaupun ada penghentian penyidikan sebagaimana SPDP, itu bisa dilakukan suatu pra peradilan begitu. Jadi betapa panjangnya proses ini sebenarnya, ya. Nah, proses ini belum selesai, kami bahkan belum mengetahui hasil daripada gelar perkara khusus. Tiba-tiba ada yang sudah Anda dengarkan ya, di Polda itu naik menjadi penyidikan, ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, ini oleh kuasa hukumnya mengatakan tidak ada hubungan antara Dumas yang dilaporkan oleh TPUA di Bareskrim dengan laporan Bapak Joko Widodo dan para relawannya tersebut dengan hal tersebut. Ini tentu suatu hal yang tidak mungkin ya. Perlu diketahui bahwa Dumas itu sendiri merupakan bagian dari langkah kami yang sangat konstruktif setelah sekian usaha kami secara hukum lewat pengadilan ya, dan beberapa kali itu tidak mendapatkan suatu keadilan, kami lakukan Dumas ya. Seharusnya tidak Dumas, itu harusnya laporan. Karena apa? Ini sangat signifikan sekali tentang pemalsuan, kan begitu. Akan tetapi dilempar, dipontang-panting hampir 8 jam kala itu, dan akhirnya hanya sebagai Dumas. Dan itu juga ditumpuk saja. Tidak dilakukan suatu, katakanlah, pengelolaan lebih lanjut untuk diselidiki dan sebagainya, sampai datangnya suatu pengaduan dari pelaporan dari Bapak Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Jadi, saya mau mengatakan hal-hal seperti ini itu tidak mungkin luput dari pandangan masyarakat ya. Termasuk pada hari ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Kalau kami ini Mbak, yang terpenting kami lakukan semua tahapan-tahapan hukum kami lewati. Jika memungkinkan ada gelar perkara, kami lakukan. Mau apa lagi? Kepada siapa kami mencari keadilan? Ya, kan begitu. Nah, oleh karena itu, kami ingin mengatakan jangan menjadikan polisi itu sebagai martir untuk memukul rakyat. Ya, polisi tetaplah sebagaimana pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Kepolisian atau Undang-Undang Polri, di mana polisi itu harus menjalankan tugasnya, tahu dengan wewenang dan kewajibannya, ya, bahkan diatur sikap-sikap mereka dalam adab-adab polisi dan SOP serta lain sebagainya. Itu yang kami harapkan, ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan ini bagian dari upaya. Kami sudah datang ke lantai 10 tadi, kita berharap akan ada suatu perubahan. Karena untuk berubah itu memang harus ada tambahan-tambahan bukti, ya, tambahan-tambahan fakta yang kami akan cantumkan di situ, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden TPUA tadi, dan hasilnya harus berubah itu. Kalau pihak kepolisian tetap juga tidak ambil peduli, mengapa bisa begitu? Ya, Anda perlu memahami ada 3 hal yang perlu kita cermati ini ya. Pertama, gugatan daripada saudara Dr. Muhammad Taufik di Surakarta itu di NO oleh pengadilan ya. Lalu yang kedua, tiba-tiba saja ada 3 itu, satu di NO yang di Surakarta. Nah, ya kemudian yang di sini dijadikan identik ya, ijazahnya identik serta tidak ditemukan peristiwa pidana. Lalu yang ketiga, ini yang makin parah ini, yaitu di Polda itu dinaikkan menjadi penyidikan. Ketiga-tiganya melayani kepentingan Joko Widodo. Apakah begini penegakan hukum yang diinginkan? Saya serahkan kepada masyarakat Indonesia, tapi kami insya Allah ya dengan keyakinan yang teguh tidak akan berhenti mencari keadilan. Demikian, silakan. Ya. Ya, jadi intinya dengan peristiwa itu terjadi pelanggaran HAM, gitu kan? Ini terjadi pelanggaran HAM yang juga pihak TPWA sudah mengadukan ke Komnas HAM. Tapi juga upaya-upaya untuk menegakkan HAM juga berskala bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Saya kira Pak Agus Yunanto ini
yang sudah yang menjadi sekretaris Forum Diaspora Indonesia juga telah melangkah gitu, dan mohon informasinya Pak Agus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sebuah komunitas atau entitas yang namanya Forum Diaspora Indonesia. Tidak ada hubungan langsung, kami singkatnya FDI ya. Tidak ada hubungan langsung, kaitan langsung antara FDI dengan TPUA dan juga tim dari advokat yang selama ini membersamai para ahli teman-teman kita itu ya. Jadi FDI berdiri sendiri, kami punya kepedulian terhadap masalah ini, sehingga kami mencoba untuk ikut bersuara dengan cara membuat surat saja kepada lembaga internasional. Saya pendek saja, jadi kami sudah membuat surat ya kepada Amnesty International di London, United Kingdom. Satu itu. Yang kedua, kami juga membuat surat kepada Human Rights Watch (HRW) itu di Amerika atau USA. Dua surat itu judulnya sama, yaitu Gross Human Rights Violations Against Ordinary People and Activists in Indonesia. Kurang lebih artinya, kalau boleh saya terjemahkan secara bebas saja, ya pelanggaran HAM berat lah, gitu ya, kira-kira pelanggaran HAM berat ya atas aktivis yang ada di Indonesia. Itu artian secara luas saja. Jadi kami membuat surat kepada dua lembaga tersebut. Nah, perlu saya tambahkan sedikit bahwa khusus untuk Human Rights Watch, kedudukannya selain ada di Amerika, juga ada di Inggris, kemudian di Jepang, dan di Australia. Kami kirim semua kepada mereka, ya. Yang isinya panjang banget suratnya, nggak mungkin kami ceritakan, tapi intinya itu tadi, ya. Kemudian terakhir yang saya sampaikan, ini luar biasa ya. Saya diamanahkan jadi sekjen dari FDI. Ketua kami, chairman kami, itu posisinya di California, chairman kami. Barusan beliau WA dan email saya, selain kepada dua lembaga tadi, saya kaget. Beliau juga membuat surat untuk Menteri Luar Negeri dan Presiden Amerika Serikat. Ya nanti bagaimana respon dan sebagainya itu soal nanti. Tapi kata beliau, Pak Agus sampaikan saja ini surat ini kepada teman-teman yang 7 orang itu ya. Nah, kemudian yang juga perlu saya tambahkan yang menarik adalah karena ini tadi judulnya adalah juga terkait dengan pelanggaran HAM berat, maka kami juga sisipkan dua nama terdahulu, yaitu Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Gus Nur sudah keluar April yang lalu, Bambang Trimulyono masih dalam prison, di jail, prison, belum keluar. Nah, kenapa? Ya kami peduli saja, minta keadilan saja, tujuannya hanya itu. Sekali lagi, kami hanya peduli dengan masalah ini, lalu hanya membuat surat kepada tadi, udah saya bacakan, yang tujuannya supaya mendapat perhatian untuk mencari keadilan. Itu saja, tidak bermaksud apa-apa. Ya, jadi ada opini dari luar negeri dan juga dalam negeri. Itu saja. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Intinya kita berharap Mabes Polri bisa bergerak secara profesional, gitu kan, sesuai dengan tupoksinya serta peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi dengan harapan begitu, kita punya keinginan agar pihak kepolisian pada umumnya dapat dipulihkan dari pandangan-pandangan publik yang negatif, ya gitu kan, termasuk dalam kemandiriannya dalam penegakan hukum. Saya kira ini yang bisa disampaikan ya, hasil dari penyampaian surat ke Karo Wasidik menindaklanjuti gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025 yang lalu.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.